Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 15:50 guys, masih meneruskan informasi tadi pagi, masih di tanggal yang sama ya, 4 Januari 2023. Oke, dan kita lihat langsung untuk update hari ini bagaimana guys. Seperti yang bisa kalian lihat ya, untuk global crypto market cap naiknya cukup lumayan guys di 1,66% guys. Nah, ini menarik banget ya. Ini tentu saja hasil kontribusi ya dari beberapa altcoin dan juga Bitcoin pada khususnya. Dimana untuk Bitcoin hari ini kenaikannya masih tipis guys di 0,05% ya dalam waktu 24 jam. Tapi kalau kalian lihat di grafiknya itu sudah hijau, ini bagus banget. Begitu juga dengan Ethereum guys, kenaikannya sudah lumayan ya di 2,03%. BNB juga naik ya di 2,78%. XRP juga hijau, Dogecoin hijau, Cardano juga hijau, bahkan naik di 4,16% guys. Polygon juga naik. Bahkan Solana ini kenaikannya cukup lumayan ya di 17,4% guys. Ini menarik banget untuk Solana. Dan kalau kita lihat di sini rata-rata pergerakannya hijau semua ya, mengikuti pergerakan dari harga Bitcoin ini guys, khususnya untuk 100 top coin market cap guys. Dan kita langsung lihat bagaimana perkembangan harga untuk chart Bitcoin seperti yang bisa kalian lihat di sini ya. Kenaikannya cukup signifikan banget guys. Bahkan tadi hampir aja menyembus di harga 17.000 per Bitcoinnya. Ini keren banget guys. Dan tren kenaikannya ini kayaknya masih cukup besar guys. Kalau kita lihat dari volumenya masih hijau secara berturut-turut ya. Dan bisa kita lihat di sini untuk area MA20 dan 50 sudah tertembus guys. Ini tanda yang sangat bagus banget. Dan jika besok untuk close candlenya masih tebal dengan kenaikan yang cukup signifikan ini ya, maka ada kemungkinan untuk meneruskan tren kenaikan ini guys. Dan tentu saja target berikutnya yang harus dicapai ada di area ungu ini. Karena ini merupakan area yang cukup kuat ya, resisten yang cukup kuat. Dan kalau bisa menembus, ini sangat bagus banget guys. Karena artinya tren kenaikannya akan menuju ke titik resisten berikutnya ya, bisa ke MA200 ini atau langsung menuju ke harga sekitar 21 ribuan guys. Kita nantikan aja untuk perubahannya guys. Nanti kita akan update dan kita langsung saja ya untuk menuju informasi yang pertama. Oke, informasi yang pertama datang dari bitcoinist.com. Di sini diinformasikan guys bahwa ya Bitcoin hari ini sudah berusia 14 tahun ya saat raja kripto ini mendorong ke level 17.000 dolar guys. Ini menarik banget ya. Dan seperti yang bisa kalian lihat, apakah ini yang menjadi pendorong kenaikan Bitcoin hari ini? Ini juga bisa menjadi salah satu indikator ya. Karena ini cukup menarik guys, artinya ini membuktikan bahwa Bitcoin selama 14 tahun bertahan guys. Dan membuktikan diri sebagai salah satu bentuk perubahan ya di dalam dunia keuangan. Ini menarik banget guys. Jadi kemarin guys, sebagai hari Genesis Block yang juga dikenal sebagai ulang tahun Bitcoin, sebagai mata uang digital tertua yang masih bertahan ya menurut Investopedia. Pada 3 Januari 2009, pencipta misterius Bitcoin yaitu Satoshi Nakamoto ya, menambahkan blok Bitcoin pertama yang menandai awal dari usia 14 tahun mata uang digital tersebut. Bitcoin diciptakan di blok Genesis, tetapi tidak jelas ya apakah mereka pernah ditransfer ke dompet. Peringatan awal Bitcoin tahun ini pasti bullish, dengan beberapa analis di Twitter memprediksi keuntungan hampir absurd untuk Bitcoin tahun 2023 ini. Namun, bullishness dari mata uang kripto teratas belum tercermin ya dalam grafik, dan menurut CoinGecko, Bitcoin depresi sebesar 0,5% ya dalam jangka waktu harian. Kemudian pertanyaannya ya, apakah yang akan terjadi pada Bitcoin di masa depan ini guys? Jadi sejak didirikan 14 tahun lalu ya, mata uang kripto teratas ini telah menghadapi beberapa siklus bear market, dan ini telah menjadi narasi sejak akhir tahun 2022 bahwa siklus ini akan terus berlanjut ya, dan akhirnya mencapai rekor tertinggi baru. Namun dengan mengabaikan hal-hal yang tidak penting, ini mungkin tidak demikian guys. Jadi beberapa hal saat ini menghambat trajektori ke atas Bitcoin ya. Jadi salah satunya adalah hilangnya kepercayaan investor institusional yang kuat pada mata uang kripto. Baru-baru ini berita tentang Bitcoin yang kurang baik dibandingkan dengan saham dan emas menyebar di pasar guys. Ini pasti memukul ide Bitcoin sebagai pengganti digital emas ya, dan membuat investor institusional waspada terhadap Bitcoin dan mata uang kripto secara keseluruhan. Michael Burry, sebagai orang yang bertaruh melawan pasar perumahan pada tahun 2008, mengatakan bahwa inflasi akan meningkat tahun 2023 ini, dan ini sejalan dengan kemungkinan kenaikan suku bunga dari Federal Reserve Amerika Serikat. Menambah beban adalah situasi yang sedang berkembang antara kembar Winklevoss dan juga DCG, yang memicu kecemasan, ketidakpastian, dan keraguan atau feud guys.
Dengan luka-luka di 2022 ya dari beberapa kegagalan mata uang kripto terkenal seperti Terra Luna, Celsius, Three Arrow Capitals, dan juga FTX ya yang masih sangat segar guys, di mana investor masih waspada bahwa ini mungkin akan menarik pasar mata uang kripto ke level terendah baru guys. Dengan Grayscale yang kesulitan dengan penurunan signifikan pada Ethereum Trust dan Bitcoin Trust-nya, maka feud-feud yang berkembang pasti ada di udara meskipun komunitas merayakan hari Genesis Bitcoin ini. Jadi pertanyaannya, apakah sangat mungkin untuk menuju ke 17.000 dapat dicapai guys? Sepertinya sih mungkin aja guys. Kalau kita lihat tadi grafiknya ya, hampir saja menyentuh di 17.000 per Bitcoinnya. Dan kita tunggu aja nanti untuk perkembangannya besok ya. Dan sementara itu kalender ekonomi Januari di Amerika Serikat tentu penuh ya dengan peristiwa penting yang akan menguji dan menenangkan Bitcoin dan pasar keuangan secara luas. Yang paling menonjol diantaranya adalah rapat Minutes Komite Pasar Terbuka Federal atau FOMC ya, yang diharapkan dapat memberikan sedikit wawasan tentang keputusan masa depan Federal Reserve tentang kenaikan suku bunga. Saat rapat FOMC yang paling dekat ya, mata uang kripto teratas dilihat tetap di dukungan saat ini di 16.515 dolar ya. Namun agar Bitcoin bahkan mencapai 17.000 dolar, maka Bitcoin harus melalui resistensi saat ini di 16.812 dolar yang mungkin atau mungkin tidak ya terjadi setelah rapat FOMC selesai guys. Jadi masih menjadi tanda tanya ya. Meskipun sekarang sedang merayakan untuk ulang tahun Bitcoin, tapi dengan keadaan market yang masih bearish ini, masih menjadi pertanyaan apakah Bitcoin ini akan lanjut lagi atau justru dengan adanya informasi seperti CPI, FOMC yang akan datang ini bisa mengakibatkan harga Bitcoin bisa turun lagi guys. Nanti kita akan update lagi guys, dan kita langsung menuju informasinya selanjutnya. Datang dari cointelegraph.com guys. Di sini diinformasikan bahwa CEO dari Ripple ini optimis ya tentang kerapatan regulasi Amerika Serikat untuk kripto, dan dukungan untuk regulasi cryptocurrency di Amerika Serikat adalah bipartai dan bicameral. Menurut CEO Ripple Brad Garlinghouse. CEO Ripple, Brad Garlinghouse, berbagi ya dalam tweet di Twitternya pada tanggal 3 Januari bahwa ia optimis dengan hati-hati guys tentang Amerika Serikat mendapatkan kerapatan dari regulasi ini untuk industri cryptocurrency pada tahun 2023. Untuk menandai hari pertama Kongres ke-118, Garlinghouse berbagi harapannya untuk tahun 2023 menjadi tahun di mana Amerika Serikat mendapatkan kerapatan regulasi untuk kripto, dengan menambahkan bahwa dukungan untuk regulasi adalah bipartai dan bicameral. Garlinghouse menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak memulai dengan white paper untuk regulasinya dengan merujuk pada bill seperti Securities Clarity Act, Responsible Financial Innovation Act, dan juga Clarity for Digital Tokens Act sebagai contohnya. Menurut CEO Ripple ini ya, taruhannya tidak bisa lebih tinggi, dan dia menambahkan bahwa tidak ada bill yang sempurna dan mungkin tidak pernah ada yang memuaskan semua orang. Dan upaya untuk mengejar bill yang sempurna tidak boleh menghentikan kemajuan Kongres dalam menciptakan regulasi dan legislasi kripto. Menurut Garlinghouse, Amerika Serikat tertinggal ya dibandingkan dengan Singapura, Uni Eropa, Brasil, dan Jepang guys dalam hal legislasi dan regulasi kripto. Dia menyatakan bahwa kekurangan usaha terkoordinir untuk menerapkan kerangka regulasi secara global, dan di Amerika Serikat terus mendorong bisnis ke negara-negara dengan batas regulasi yang lebih rendah, yang mengakibatkan hasil yang terkadang katastrofal, seperti implosi FTX yang berbasis di Bahamas. Ripple adalah perusahaan teknologi finansial yang mengelola jaringan pembayaran global RippleNet bersama dengan cryptocurrency XRP-nya guys. Pada Desember 2020, Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat SEC mengajukan tuntutan terhadap Ripple yang menuduh perusahaan tersebut menjual XRP sebagai security yang tidak terdaftar. SEC menyatakan bahwa Ripple mengumpulkan miliaran dolar dalam penjualan XRP dan gagal mendaftarkan penawaran tersebut sebagai security, seperti yang diwajibkan oleh hukum. Ripple menyangkal tuduhan tersebut dengan mengklaim bahwa XRP adalah mata uang, bukan security. Pada Oktober, Garlinghouse mengatakan kepada panelis di konferensi DC Fintech Week bahwa ia mengharapkan kasus terhadap perusahaan tersebut selesai pada semester pertama 2023 ini, meskipun dia mengakui bahwa sulit untuk memprediksinya. Kasus tersebut masih berlangsung ya, dengan tidak ada tanda-tanda pastian ya akan selesai di tahun ini guys. Kita akan coba pantau terus untuk perkembangan dari XRP ini guys, karena ini cukup menarik, dan apapun hasilnya dari perseteruan XRP dan SEC ini akan sangat berpengaruh terhadap kripto guys secara global ya. Oke, kita langsung menuju ke informasi berikutnya. Dilansir dari theblock.co ya, di sini diinformasikan bahwa
CryptoSat meluncurkan satelit kedua dengan komputasi 30 kali lebih cepat guys. Nah ini menarik ya. Jadi CryptoSat telah meluncurkan lingkungan komputasi terisolasi kedua ya di orbit bumi rendah. Dan satelit kecil bernama Crypto 2 yang tidak lebih besar dari cangkir merupakan bagian dari muatan di dalam penerbangan SpaceX Falcon 9 yang diluncurkan hari ini, kata CryptoSat. Crypto 2 memiliki kekuatan komputasi 30 kali lebih besar ya daripada satelit pertama perusahaan yaitu Crypto 1 yang diluncurkan pada Mei 2022. CryptoSat bertujuan untuk meningkatkan keamanan kriptografi ya untuk operasi sensitif dengan cara mengisolasi lingkungan komputasi di orbit, di mana mereka tidak begitu mudah untuk ditargetkan. Perusahaan tersebut mengumpulkan dana sebesar 3 juta dolar guys pada November tahun lalu dan dipimpin oleh pendiri mereka sendiri guys, yaitu Ian Michalewski dan Jonathan Weintraub. Dengan dukungan dari investor tambahan seperti Filecoin, Inflection, Go Ahead Ventures, Dora Hex, dan pendiri Vala Network. Artinya dengan peluncuran Crypto 2 dari CryptoSat ini menarik banget karena bisa membuat keamanan dari kripto itu lebih aman lagi ke depannya guys. Dan tentu saja ini menjadi salah satu langkah yang cukup signifikan ya untuk membuat kepercayaan naik lagi dari para investor dalam hal aset kripto guys. Ini menarik. Oke, next info datang dari coindesk.com. Nah, di sini menarik guys informasinya. Di sini diinformasikan guys bahwa teknologi wireless yang menjanjikan ini dapat membantu menggerakkan masa depan metaverse. Jadi sebuah teknologi wireless baru yang menggunakan tubuh manusia sebagai konduktor dapat membantu memperkenalkan generasi baru ya untuk perangkat VR dan AR yang lebih ramping. Nah, ini menarik ya. Untuk membawa metaverse ke kehidupan sehari-hari diperlukan sesuatu yang lebih ramping ya daripada headset realitas virtual atau VR saat ini guys. Meskipun impiannya adalah untuk memiliki perangkat yang mirip dengan kacamata normal yang dapat menghasilkan pengalaman digital yang selalu aktif, kenyataannya adalah bahwa prosesor yang membutuhkan daya tinggi dan baterai yang besar memerlukan tambahan massa atau fitur yang terbatas. Ixana, sebuah perusahaan yang relatif baru ya, percaya telah menemukan cara untuk membangun generasi perangkat pribadi yang jauh lebih hemat energi daripada headset saat ini. Dan di acara CES 2023, ia akan mengungkapkan platform pengembang sehingga orang lain dapat memulai membangun aplikasi untuk teknologinya. Inti dari inovasi Ixana adalah cara baru untuk mentransmisikan informasi melalui tubuh manusia itu sendiri guys. Ya mungkin tidak sebenarnya tubuh ya, tapi medan elektromagnetik yang mengelilinginya. Tapi teknologi Ixana ini yang disebut YR memanfaatkan kemampuan alami tubuh sebagai konduktornya guys, dan sebuah perangkat yang dipegang atau dipakai dapat mentransmisikan data melalui medan ini dengan sangat efisien. Kemudian Ixana juga mengklaim bahwa itu menggunakan 100 kali energi yang biasanya digunakan dalam koneksi wireless konvensional seperti Wi-Fi atau Bluetooth. Metaverse adalah dunia digital yang menyelimuti yang diciptakan oleh kombinasi realitas virtual, realitas tambahan atau AR dan juga internet guys. Gagasannya adalah Anda bisa memiliki smartphone di saku Anda yang sudah memiliki baterai yang cukup besar dan prosesor dengan performa yang menghidupkan headset di wajah Anda guys. Mentransmisikan semua data melintasi permukaan tubuh Anda dan Anda tidak akan merasakan apa-apa. Menurut Ixana, teknologi YR mampu mendorong 4 aliran video HD yang terkompresi secara bersamaan. Semua orang mencoba menyusun komputasi di kacamata VR, kata Shreyas Sen, co-founder dan CTO dari Ixana. Dan itu membutuhkan banyak daya sehingga terlihat besar guys. Di masa depan kami membayangkan Anda akan memiliki teknologi di sekeliling Anda yang memberi Anda kemampuan yang sama ya dalam jaringan terdistribusi di sekitar tubuh Anda guys. Coindesk mencoba teknologi YR di CES ini guys. Kami memakai sebuah headset yang memiliki chip YR dan saat kami membawa tangan kami lebih dekat ke ponsel khusus, kami bisa dengan jelas mendengar musik yang diputar dari ponsel tersebut. Musik tersebut berhenti saat Anda menjauhkan tangan Anda yang tidak terlihat mengesankan sampai Anda menyadari ya bahwa baik case ponsel maupun headset tersebut tidak terhubung melalui jenis koneksi wireless apapun. Data tersebut mentransmisikan seluruhnya ya melalui medan elektromagnetik dari tubuh manusia guys. Ixana ingin Anda membayangkan jenis koneksi tersebut yang membawa video, VR atau virtual reality, AR atau augmented reality dan lainnya guys. Bayangkan semuanya dari smartwatch sampai ke kacamata hitam Anda yang terus saling berkomunikasi tanpa pernah menggunakan radio. Video ini menunjukkan ide tersebut dalam beberapa skenario yang menyenangkan. Ada beberapa masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh teknologi YR ini guys. Masa yang terkait dengan beberapa teknologi yang dipakai bukan hanya karena baterai dan prosesor,
Layar dan haptik membutuhkan banyak energi dan Anda tidak bisa saja memasang baterai di tempat lain di tubuh Anda. Semua implikasi keamanan dan keamanan dari mentransmisikan data melalui tubuh harus dipertimbangkan juga. Ada debat yang tak pernah berakhir ya tentang apakah radiasi ponsel ini berbahaya. Jika YR pernah terkenal, pasti akan menyulut skeptisisme sendiri guys. Sen realistis ya tentang hambatan di depan ini dengan mengajukan secara hati-hati ya bahwa akan membutuhkan 2-4 tahun sebelum teknologi tersebut pernah muncul dalam perangkat konsumen dan sekitar 4-5 tahun lagi bagi smartphone untuk mengadopsinya. Itu juga kalau terkenal guys. Namun untuk perilisan versi kit ya dari developer seharga $999 ini ya, membawa teknologi ini dari hanya sebuah konsep menjadi kenyataan. Dan Sen mengatakan bahwa perusahaan tersebut mendapat dukungan dari beberapa pemain utama, termasuk Samsung. Dengan adopsi luar dari YR, masa depan Metaverse mungkin terlihat jauh berbeda ya dari hari ini, dan ide untuk membangun kacamata realitas tambahan yang kuat yang selama ini menjadi impian industri teknologi mungkin akhirnya mulai terlihat jelas guys. Ini keren banget ya jika memang nanti teknologi dari YR ini bisa terrealisasi guys. Bahkan kita bisa simulasikan seperti film The Guy. Kalau kalian pernah menonton filmnya yang dibintangi oleh Ryan Reynolds, kalau kalian pernah nonton filmnya ya, itu keren banget guys konsepnya. Jadi dia menggunakan semacam teknologi kacamata gitu ya. Kemudian dia bisa melihat sekitarnya itu berupa realitas virtual guys. Ini keren banget guys. Jadi menurut kalian bagaimana ya dengan teknologi ini? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol di dalamnya ya. Dan kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.